Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah karena kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah bulan Ramadan dengan segala keterbatasannya, karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk syiar, untuk kebiar-kebiar Ramadan seperti tahun silam. Tetapi sebagai orang yang beriman, apapun yang terjadi kita tetap mensyukuri. Maka masih bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan, masih bisa puasa, masih bisa baca Al-Quran, masih bisa tarawih di rumah. Itu merupakan anugerah yang luar biasa. Kita syukuri. Semoga ini terus bisa berlangsung sampai akhir Ramadan ini. Amin. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita yang sunah-sunahnya kita ikuti dan kita tunggu syafaatnya di hari nanti. Pemirsa sekalian, kita itu memang harus move on, ya. Move on itu apa? Move on itu berubah. Ketika keadaan berubah, maka kita pun harus berubah. Ini bukan Darwinisme, bukan teori Darwin, enggak. Tapi memang keadaan Ramadan Covid ini perlu mindset yang berubah, perlu pikiran-pikiran yang berubah, supaya apa? Supaya kita tetap bisa eksis dalam mengisi rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita yang hari-hari ini dianjurkan oleh Majelis Ulama Indonesia, oleh Kementerian Agama, oleh birokrat, oleh bupati, camat dan sebagainya untuk ibadah tarawih di rumah. Nah, ini kita harus move on. Karena apa? Karena begini, dalam Islam sendiri itu ada yang namanya sawabit, ada yang namanya mutaghayyirat. Apa itu sawabit? Sawabit itu sesuatu yang paten, tidak boleh berubah. Nah, paten. Jadi dalam syariah itu ada yang paten, tidak boleh berubah. Apapun keadaannya tak boleh berubah. Tapi ada yang mutaghayyirat. Mutaghayyirat itu boleh berubah. Berubah itu boleh, karena apa? Karena menyesuaikan keadaan, menyesuaikan kondisi. Nah, yang sawabit misalnya, yang sawabit itu adalah sholat. Ya, sholat itu sawabit, tak boleh ditinggalkan. Ya, tidak boleh ditinggalkan. Tetapi teknisnya bisa beragam. Karena apa? Ya, orang yang tidak bisa berdiri boleh duduk, orang yang tidak bisa duduk boleh berbaring, orang yang tidak berbaring boleh terlentang dan lain sebagainya. Itu artinya ada mutaghayyirat, bisa boleh berubah karena memang kondisinya berbeda. Begitu juga umumnya aurat, ya, pakaian untuk menutup aurat. Menutup aurat itu sawabit, itu tetap tidak boleh berubah. Dari zaman Nabi sampai nanti hari kiamat, orang muslim itu harus menutup aurat dengan segala konsekuensi, dengan segala aturannya. Ya, artinya yang perempuan bagaimana, yang laki-laki bagaimana, di sholat gimana, ketika di umum bagaimana, itu sawabit tetap. Tetapi mode itu bisa berubah. Maka Anda bisa lihat bagaimana pakaian orang Arab Saudi dengan pakaian orang Irak itu mungkin identik karena sama-sama Timur Tengah. Tapi dengan orang Melayu, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Thailand, orang Filipina, yang itu orang-orang Melayu, yang Muslim juga, itu akan berbeda. Dan itu akan berbeda dengan teman-teman kita, saudara kita yang ada di Asia Tengah. Maunya Pakistan, ada Afghanistan, ada India, dan sebagainya. Mereka berubah, berbeda. Karena apa? Karena itu mutaghayyirat, boleh berbeda. Nah, demikian juga sholat tarawih. Sholat tarawih yang selama ini dilakukan di masjid itu adalah sesuatu yang mutaghayyirat, boleh berubah. Boleh berubah apa? Boleh berubah ke rumah masing-masing. Nah, di sini maka kita pada forum ini akan saya sampaikan bagaimana landasannya supaya kita tetap efektif, tetap maksimal dalam beribadah. Salah satunya adalah
sholat tarawih di rumah itu untuk mendidik anak-anak kita. Nah ini makanya anak-anak kita ketika kita harus tarawih di rumah itu bisa kita berdayakan. Bisa kita berdayakan sebagai apa? Ya sebagai muazin, sebagai yang qomat, sebagai yang imam sekalipun bisa, boleh. Sebagai yang isi kultum itu bisa. Jadi kalau Anda punya anak 3, ya, kalau punya anak 3, taruhlah seusia TK ke atas, sudah umur 7 tahun ke atas, itu boleh bisa menjadi imam. Karena apa? Karena itu sudah mumayyiz. Nah, jadi syarat untuk bisa menjadi imam itu adalah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu bisa membedakan baik antara baik dan buruk. Bahwa ini itu kotoran ayam, bahwa ini itu roti, itu mumayyiz. Nah, itu sudah boleh menjadi imam. Makanya pada kali ini akan saya sampaikan apa sih landasan memang boleh anak kecil menjadi imam. Nah, ada sebuah kitab yang ini saya kira familiar yang ditulis oleh Said Sabiq, seorang ulama dari Mesir, Fiqh Sunnah ya. Fiqh Sunnah ini dalam kitab itu juga disebutkan dijelaskan siapa-siapa yang boleh menjadi imam. Salah satunya adalah orang-orang anak-anak yang sudah mumayyiz itu sah menjadi imam. Dan beliau itu tentu tidak ngawur, tapi berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Di antara dalil itu yang diriwayatkan oleh Amru bin Salimah. Ini cerita Amru bin Salimah. Amru bin Salimah itu seorang sahabat. Apa itu sahabat? Sahabat adalah ini sahabat itu adalah orang yang hidup di masa Rasulullah SAW dalam keadaan beriman dan dia Muslim. Nah, itu artinya apa? Dia itu namanya sahabat. Ya, dia sahabat. Dan ini Amru bin Salimah itu seorang sahabat. Dia menceritakan ketika sudah dewasa itu ceritakan bahwa suatu saat daerahnya itu, jadi dia itu memang orang jauh dari Madinah. Daerahnya itu sering untuk lalu lalang para sahabat yang dewasa. Maka ketika itu si Amru bin Salimah itu belajar juga kepada para sahabat itu tentang apa? Tentang Al-Quran, tentang hadis Rasulullah SAW dan lain sebagainya. Ketika itu beliau masih kecil. Nah, suatu saat ada peristiwa yang menarik. Dia ceritakan begini. Suatu saat bahwa Rasulullah SAW itu bersabda bahwa ketika masuk waktu sholat, maka salah satu di antara kalian supaya mengumandangkan azan. Kemudian supaya yang menjadi imam itu adalah yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya. Nah, para sahabat itu yang senior-senior, sahabat yang sudah dewasa ternyata saling pandang. Ini siapa yang paling banyak? Saling banyak siapa? Kemudian saya saat itu masih di kendaraan. Maka kemudian ada orang, wow, lah ini si Amru bin Salimah ini justru dia yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Maka saat itu saya didorong ke depan untuk menjadi imam. Padahal umurku saat itu baru 6 atau 7 tahun. Ini cerita Salimah. Dan ini riwayat Bukhari ada, riwayat Muslim ada, Abu Dawud ada, dan itu hadis sahih. Artinya apa? Seorang anak itu ketika sudah mumayyiz boleh jadi imam dan sah. Ya. Cuma dalam kitab Fathul Bari di syarah Fathul Bari itu syarah dari kitab hadis itu dijelaskan begini. Memang hadisnya sahih, tapi para ulama ada beda pendapat. Nah, jumhur ulama ada Syafi'i, ada Ishaq, ada Imam Ahmad, ada Hasan Al-Basri dan lain sebagainya itu membolehkan. Boleh sah seorang anak yang sudah mumayyiz itu menjadi imam. Tetapi yang tidak membolehkan itu hanya Abu Hanifah. Abu Hanifah tidak membolehkan. Artinya apa? Jumhur ulama membolehkan seorang anak yang sudah mumayyiz menjadi imam. Nah, cuman ada perbedaan sedikit. Ada yang kalau Imam Syafi'i itu membolehkan baik sholat sunnah maupun sholat fardu. Tetapi untuk Imam Ahmad itu hanya dibolehkan pada sholat yang sunnah atau nawafil. Artinya lah tarawih itu kan sholat sunnah. Maka di sini kita bisa mengajak anak kita, melatih anak kita meskipun dia itu masih kelas TK, sekelas Upin Ipin ya. Upin Ipin itu kan ya TK itu. Dia itu anak TK. Tapi itu sudah sah
untuk menjadi imam sholat taraweh. Apakah dia bisa? Oh bisa. Anak-anak itu sekarang sudah banyak hafalannya. Mereka hafal ad-duha, mereka hafal an-nasrah, mereka hafal al-asr, mereka hafal, bahkan ada yang hafal surat al-mulk dan lain sebagainya. Itu artinya apa? Melatih potensinya. Coba, kalau anak-anak itu sholat di masjid ramai-ramai, itu apa yang mereka lakukan? Mereka ada di barisan paling belakang. Mereka nanti udah Allahu Akbar, imamnya masih jawil-jawilan, masih ramai, masih ribut. Dan kemudian ketika imam mau sujud, baru mereka siap, ya, baru Allahu Akbar mengikuti. Itu artinya, ya, itu di masjid itu tidak efektif ketika anak-anak di masjid. Belum, ya, ramainya luar biasa. Dan kemudian ketika waladhdallin, mereka yang paling teriak paling kenceng. Karena apa? Ya itu anak-anak gitu. Ya ramai, itulah gayengnya. Tapi itu ketika normal. Nah, saat hari-hari ini kita dalam keadaan lockdown, dalam keadaan harus tarawih di rumah, itu justru bisa kita berdayakan anak-anak itu untuk menjadi imam sholat tarawih. Sesuatu yang luar biasa. Mereka kita beri kepercayaan. Bapak ibu tidak usah sungkan, tidak usah merasa oh ini bocah cilik kok jadi imam. Oh, itu secara fikih sah. Kenapa? Kata Ustadz Abdul Somad, beragama itu jangan pakai rasa, jangan pakai perasaan. Beragama itu dengan ilmu. Dan ilmu, karena Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti sesuatu itu tanpa ilmu. Jadi kita saya sampaikan ini ilmunya nih, ilmu fikihnya, bahwa anak-anak menjadi imam itu sah. Dan ketika kita sholat tarawih di rumah, anak-anak itu berani jadi imam. Yang makmumnya itu bapak ibunya, kemudian adiknya atau saudara yang lain. Kalau memang anak kita 3 atau 2 itu bisa giliran. Mungkin rakaat berapa, separuh itu anak yang bungsu, terus yang berikutnya itu anak yang sulung, atau dibagi. Oh, yang imam anak sulung malam ini, besok yang bungsu itu yang jadi kultum, yang penceramah 5 menit atau 3 menit untuk menceritakan apa saja. Wah, itu sudah pendidikan yang luar biasa. Jadi kuncinya apa? Nah, kita move on, berubah mindset kita, berubah pikiran kita. Jangan, taraweh kok neng omah. Enggak. Justru aslinya taraweh itu kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan hari-hari tarawehnya itu di rumah. Beliau itu di masjid cuma 3 malam. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Malam keempat ditunggu-tunggu oleh sahabat, para jamaah. Banyak sekali beliau tidak keluar. Kemudian bersabda ketika paginya, aku tahu semalam kalian menunggu aku tidak keluar dan sebenarnya tidak ada halangan, tetapi aku khawatir ibadah tarawih di bulan Ramadan ini Anda wajibkan, maka ya aku tidak keluar. Dan setelah itu tidak pernah lagi keluar sampai akhir Ramadan. Artinya apa? Artinya Rasulullah pun banyak sholat tarawih di rumah. Maka ketika kita melakukan sholat tarawih di rumah, ya, itu adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan ini ada pepatah, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Sekali sholat di rumah, sholat tarawih di rumah, coba sunnahnya dapat, terus mendidik anak-anak untuk berani tampil di muka menjadi imam dapat, terus ini lagi mendidik anak-anak kita kultum di rumah itu dapat. Terus ada lagi, kalau tarawih di masjid itu kan anak kita itu minta, mak, jajannya. Untuk apa? Untuk beli petasan. Untuk beli petasan. Ya, itu kalau di rumah nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Artinya apa? Ya kita move on, mengambil hikmah dari anjuran untuk sholat tarawih di rumah ini. Dan ini ada dasar fikihnya, ada dasar hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita bisa berdayakan anak-anak kita untuk sholat tarawih di rumah, dan mereka kita jadikan imam, kita jadikan muazin, kita jadikan yang penceramahnya dan lain sebagainya. Itu artinya apa? Ya kita tetap bisa maksimal dalam beribadah sholat tarawih, mengisi bulan-bulan Ramadan meskipun segala sesuatu terbatas, yaitu di rumah kita masing-masing. Nah, bagaimana kalau kita itu cuman suami istri? Ya bolehlah di suami istri. Kalau mau gabung dengan saudaranya, mungkin kan ada ya. Kalau kita dulu bapak kita
anaknya banyak, kemudian saudara kita gabung ada 3 rumah dekatan, ya monggo lah. Kalau memang itu safe, aman, artinya aman dari sisi tidak tertular oleh COVID ini, ya monggo saja. Tapi jangan terus satu RT jadi satu, itu malah jadi crowded, jadi berkerumun, jadi berkerumun, yang itu lebih berbahaya. Karena apa? Ya karena di rumah kan mesti lebih sempit daripada di masjid. Ya, makanya kalaupun ada gabungan 1-2 rumah ke saudara, ya monggo. Tetapi kalau itu crowded, kerumunan, ya itu menjadi masalah juga. Maka di sini ya intinya apa? Move on, berubah. Mindset kita, pikiran kita berubah. Keadaan berubah, maka kita berubah. Karena apa? Tadi sholatnya itu sawabit, teknisnya mutaghayyirot. Boleh berubah, boleh berganti, boleh teknisnya caranya boleh tidak sama dengan tahun lalu. Apalagi saya ceritakan tadi, anak-anak itu bisa kita berdayakan dan itu sah secara hukum Islam, secara fikih itu sah, secara syariah sah. Sehingga kalaupun kita itu menjadi makmumnya anak kita yang baru TK, itu sah. Nah, sah ya. Yang tidak membolehkan cuma Imam Abu Hanifah yang tidak itu. Dan mazhab Imam Abu Hanifah tidak populer di sini, tidak banyak yang dipakai di Indonesia. Kita pakainya kebanyakan adalah Imam Syafi'i, dan itu membolehkan di baik di sholat fardu maupun di sholat sunnah. Tapi Imam Ahmad memang hanya sholat sunnah yang boleh. Nah, sholat tarawih kan sholat sunnah. Maka supaya tidak confuse atau tidak membingungkan, ya udah, ketika sholat isya silahkan bapaknya jadi imam. Tapi nanti ketika sudah sholat tarawih, silahkan ini anak kita digilir menjadi imam, digilir menjadi penceramahnya dan lain sebagainya. Itu akan lebih mantap. Jadi keadaan apapun kita enjoy, kita tetap maksimal dalam beribadah, mengisi hari-hari bulan Ramadan yang memang sudah sangat-sangat itu kita rindukan ke masjid, tetapi ternyata keadaan tidak memungkinkan. Ya. Semoga dengan cara ini lebih banyak di rumah, itu tidak lama-lama, 2 atau 3 bulan ke depan sudah terbuka. Sebagaimana hari ini itu di Vietnam sudah. Karena apa? Karena 2 bulan yang lalu dia sudah lockdown. Cina sudah buka, sudah bebas. Karena apa? Mereka ketat tinggal di rumah, tidak kemana-mana. Nah kita, ya kalau tetap kemana-mana ya akan berlama-lama. Maka di sini saya memberikan landasan syar'inya bahwa sholat tarawih di rumah itu bagian dari mutaghayyirat, boleh berubah teknisnya, caranya, dan salah satu cara itu adalah bagaimana kita manfaatkan anak-anak kita menjadi imam, dan itu dicontohkan oleh Amru bin Salimah. Beliau ketika saat itu baru umur 6 tahun, tapi mengimami para sahabat-sahabat senior, para sahabat-sahabat yang lebih dewasa, karena memang dia lebih banyak hafalannya. Bahkan mungkin hari ini kan hafalan anak kita lebih banyak dari kita, karena anak-anak kita masukkan ke sekolah tahfidz atau sekolah yang ada ekstra tahfidz atau pesantren tahfidz, sehingga mereka hafal 5-4 juz, sementara kita juz amma saja tidak hafal. Ya harus mengakui, ya nggak masalah, ya nggak masalah. Demikian hadirin sekalian, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza fastaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.